Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada pertemuan kali ini, bidang studi sosiologi. Semoga kalian semua siswa-siswa SMA Negeri 1 Bogor Selatan, khususnya kelas 11, dan semua yang menonton channel ini selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi pada kali ini materi kita yaitu tentang kelompok sosial. Kelompok sosial itu merupakan sesuatu yang pasti ada di tengah-tengah masyarakat. Artinya, setiap masyarakat pasti mempunyai kelompok sosial dan setiap kelompok sosial pasti berada di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang ada di gambar depan layar kalian. Di situ ada orang tua, ada anak muda, ada laki-laki, ada perempuan bersatu dalam sebuah forum untuk membicarakan sesuatu. Nah, kondisi seperti ini berarti telah terbentuk sebuah kelompok sosial dalam skala kecil. Kalau diperhatikan, menurut kalian ini kelompok sosial apa ini? Nah, kelompok sosial yang ada di gambar ini adalah kelompok sosial dalam skala yang lebih kecil yang disebut sebagai keluarga. Di situ ada kakek, ada nenek, ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan ada adik-adik. Mereka berdiskusi tentang satu hal yang pastinya berhubungan dengan permasalahan keluarga mereka. Jadi kalian udah dapat gambaran bukan seperti apa bentuk dari kelompok sosial tersebut. Nah, apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya seperti apa? Jadi dalam sebuah kelompok sosial tersebut akan ada kesadaran bersama sebagai seorang anggota dan saling berinteraksi. Dan pastinya interaksi ini memiliki tujuan-tujuan tertentu. Nah, secara sederhananya bisa dibagi dalam dua hal. Yang pertama, setiap anggota kelompok sosial memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan. Artinya dia sadar kalau dia sebagai anggota dari kelompok tersebut. Misalnya kelas 11 IPA, kelas 11 IPS. Si Reni sadar kalau dia adalah siswa kelas 11 IPA. Si Budi sadar kalau dia adalah kelas anggota dari kelas 11 IPS. Di samping itu, di antara sesama anggotanya juga saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Nah, interaksi di sini tentunya memiliki tujuan-tujuan serta motif-motif tertentu. Jika di sekolah, tujuan dari sebuah kelas itu adalah untuk mencapai ilmu pengetahuan yang bagus, untuk menuju ke tingkatan yang lebih tinggi berikutnya. Itu salah satu tujuan dari kelompok kelas yang ada di sebuah sekolah. Begitupun dengan kelompok-kelompok yang ada di sekitar kalian. Pastinya setiap kelompok yang dibentuk tersebut memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, memiliki tujuan-tujuan tertentu, sehingga kelompok tersebut mampu berinteraksi, mampu berkembang dengan lebih baik. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan. Apakah
dua orang yang saling berhubungan, jatuh cinta antara laki-laki dan perempuan, kemudian mereka berpacaran, apakah itu disebut dengan sebuah kelompok sosial? Ya, kelompok sosial dalam skala kecil, yaitu hubungan laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan cinta, dan akhirnya mereka terlibat sebagai hubungan pacaran dan interaksi komunikasi secara intens, dan sadar kalau salah satu di antara mereka terikat dalam sebuah hubungan. Nah, mereka disebut adalah sebagai kelompok sosial. Jadi sederhananya, kalau ada yang bilang aku suka kamu, atau I love you, atau maukah menikah bersamaku, intinya dia memaknai maukah kamu membuat kelompok denganku. Nah, seperti itu kira. Sederhana sekali dalam pembuatan kelompok sosial tersebut. Dan itu tanpa sadar seringkali kita lakukan. Makanya ilmu sosiologi ini sangat menarik karena berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang bilang tadi, setiap kelompok sosial pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Nah, secara umum, kelompok sosial itu ada memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam struktur sosial pada suatu masyarakat. Jadi nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat tersebut perlu diwujudkan, salah satunya melalui kelompok sosial. Perwujudannya melalui apa? Misalnya seperti ini. Dalam sebuah kelompok agama Islam, sebuah komunitas agama Islam, ada nilai-nilai tertentu yang harus dilakukan, dipahami secara baik oleh anggotanya. Misal, sholat satu hari 5 kali. Pada bulan puasa harus berpuasa. Pada bulan Ramadan harus berpuasa. Dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi, misalnya ada pembayaran zakat fitrah setiap menjelang Lebaran Idul Fitri. Nah, hal itu perlu diterapkan, perlu disosialisasikan kepada individu-individu baru di tengah masyarakat yang masuk ke dalam kelompok tersebut, salah satunya melalui kelompok sosial. Jadi kelompok sosial yang ada di tengah masyarakat tersebut melalui sosialisasinya yang begitu masif, interaksi antar individu yang begitu kuat akan mempengaruhi individu-individu di dalamnya dalam penerapan nilai-nilai sosial yang ada. Begitu kira. Jadi tujuan pertama seperti itu. Misalnya lagi dalam sebuah keluarga. Dalam sebuah keluarga ada nilai-nilai kebersihan yang harus dijaga oleh keluarga tersebut. Misalnya setiap pagi bangun tidur harus membereskan kamar masing-masing, dan kemudian setelah makan cuci piring. Nah, individu-individu baru yang ada di dalam kelompok tersebut seperti anak tentu tidak akan mengetahui jika orang tuanya tidak melakukan hal tersebut dan tidak memberitahu anak tersebut bagaimana nilai-nilai yang ada dalam keluarga tersebut. Jadi itu kira-kira 2 contoh dalam mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial. Kemudian yang kedua adalah pembentukan kelompok sosial terjadi pada masyarakat, terjadi pada para anggota masyarakat yang memiliki latar belakang yang sama serta memiliki kesadaran akan adanya hubungan yang terjalin di antara mereka. Jadi pembentukan kelompok sosial yang terjadi pada anggota masyarakat salah satunya dilatar belakangi oleh
latar belakang yang sama. Ada latar belakang yang sama sehingga orang membentuklah sebuah kelompok sosial. Misalnya, kenapa sebuah kelompok besar yang bernama negara Indonesia ini muncul? Karena adanya latar belakang yang sama, yaitu dijajah oleh pemerintah asing seperti pemerintah Belanda, pemerintah Inggris, serta Jepang pada waktu itu. Nah, kesadaran yang sama inilah yang sering membuat orang membentuk sebuah kelompok sosial. Dalam artian rasa senasib seperjuangan. Timbulnya persatuan buruh yang ada di dunia itu dilatar belakangi oleh adanya perjuangan untuk perbaikan nasib buruh dalam hal upah maupun dalam hal waktu kerja. Timbulnya persatuan guru di Indonesia ini seperti PGRI atau organisasi guru yang lainnya. Salah satunya dilatar belakangi oleh perjuangan akan nasib guru ke depannya untuk ke arah yang lebih baik. Timbulnya persatuan para pengusaha yang ada di Indonesia ini atau di dunia ini dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk saling menguntungkan suatu proyek perusahaan untuk menjadi lebih maju ke depannya dan mampu melaksanakan invasi perusahaan-perusahaan mereka ke tempat lain, dalam tanda kutip. Nah, pertama adanya latar belakang dan kemudian adanya kesadaran akan adanya hubungan yang terjalin di antara mereka. Jadi memiliki kesadaran akan adanya hubungan yang terjalin di antara mereka akan membentuk sebuah kelompok sosial. Jadi tujuannya itu seperti itu. Jadi ketika adanya kita rasa senasib, seperjuangan, dan kita sadar akan nasib tersebut, maka kita akan secara tak sadar akan mencari teman untuk membentuk kelompok tersebut. Seperti yang dibilang oleh pepatah Cina lama, tidak akan mungkin sebuah ranting pohon tersebut dihinggapi oleh berbagai macam jenis burung, tapi hanya dihinggapi oleh satu jenis burung saja. Itu pepatah Tiongkok lama mengatakan seperti itu. Artinya apa? Tidak akan mungkin dalam sebuah kelompok sosial tersebut orang yang tidak memiliki kepentingan yang sama, tidak memiliki nasib yang sama, tidak memiliki kekayaan yang sama, berada dalam sebuah kelompok sosial yang sangat intens. Tidak akan mungkin seperti itu. Kenapa seperti itu terjadi? Ya karena kalau bahasa sekarangnya disebut sebagai tidak satu frekuensi. Nah, ketika tidak satu frekuensi, anak nyambung ngomongnya. Yang satu bercerita tentang nasib. Siap ini mau makan apa, siap ini mau kerja apa. Yang satu lagi bercerita tentang bagaimana nih duitnya akan dihabiskan. Bagaimana caranya lebih terkenal lagi. Jadi tidak nyambung antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak, dan jika pun ada kelompok sosial terbentuk di situ, artinya ada satu kepentingan tertentu yang terjadi di antara mereka semua. Mungkin ada kepentingan yang lebih besar seperti kepentingan politik misalnya, itu bisa jadi. Banyak kadang orang para pejabat yang ketika masa kampanye ya dia kayak merakyat. Namun setelah mereka jadi ya lupa. Itu salah satu contohnya. Banyak lagi. Artinya sebuah kepentingan akan terbentuk jika ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai bersama dalam sebuah kelompok sosial. Nah, berikutnya faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial. Ada 6 faktor, ada tujuan, ada persepsi,
ada motivasi, ada interaksi, ada organisasi, dan ada independensi. Apa itu tujuan? Ya, tujuan seperti yang kita bilang tadi. Apa kepentingan-kepentingan mereka di sana sehingga mereka mau bergabung dalam sebuah kelompok tersebut. Misalnya jika kalian punya kepentingan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru, ya kalian membentuk sebuah kelompok sosial, sebuah kelompok kecil diskusi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Itu tujuannya. Kemudian persepsi. Bagaimana anggota-anggota dalam kelompok tersebut mempersepsikan kelompok tersebut sebagai bagian dari diri mereka dan mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Misalnya kalian kelas 11, kalian mempersepsikan diri kalau kalian bagian dari kelas 11 IPS atau bagian dari kelas 11 IPA, begitupun kelas-kelas orang anggota yang ada dalam kelas tersebut mempersepsikan kalian sebagai bagian anggota dari mereka. Jadi itu disebut dengan faktor persepsi dalam pembentukan kelompok sosial. Yang berikutnya adalah motivasi. Motivasi di sini apa yang menggerakkan seseorang untuk mau bergabung. Misalnya di samping ada tujuannya tadi, bisa jadi dia ada motivasi pengen mencari perlindungan. Nah, apa buktinya mencari perlindungan dalam sebuah kelompok sosial? Dalam sebuah keluarga, salah satu bentuk kelompok sosial, fungsinya salah satunya adalah fungsi perlindungan. Jadi perempuan atau laki-laki dalam sebuah pernikahan itu mengharapkan sebuah perlindungan, salah satu motivasinya menikah. Perlindungan di bidang apa? Bisa jadi di bidang materi, di bidang kasih sayang, di bidang bahaya, dalam hal apa saja. Itu pemahaman sederhana. Jadi ada motivasi-motivasi tertentu sehingga orang mau bergabung. Begitupun dengan jika ada orang suka sama kita, ada orang bantu kita, pasti ada motivasi-motivasi tertentu. Paling tidak motivasinya adalah mencari amal ibadah agar dapat balasan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi agama Islam. Kemudian adanya interaksi. Nah, dalam sebuah kelompok sosial harus ada interaksi yang bagus. Jika sebuah kelompok sosial tersebut tidak terjadi sebuah interaksi, maka tidak ada perkembangan yang berarti dalam sebuah kelompok tersebut. Bisa dibayangkan dalam sebuah keluarga atau dalam sebuah organisasi, jika sering terjadi perkelahian, komunikasi yang tidak bagus, positif, dampaknya apa? Perpecahan. Perpecahan di sini bisa jadi kelompok tersebut akan membentuk kelompok baru, atau bisa jadi akan bercerai-berai satu sama yang lainnya. Misalnya sebuah keluarga suami istri tidak bagus lagi komunikasi dengan suami atau ada hal-hal yang membuat mereka tidak bagus komunikasinya. Apakah pihak ketiga atau udah rasa bosan atau seperti apa? Ya akhirnya mereka berpisah, bercerai. Jadi ada faktor interaksi yang sangat berpengaruh dalam pembentukan kelompok sosial. Dan kemudian organisasi. Dalam kelompok sosial yang bagus, yang mampu berkembang ke depannya, harus mampu memanajemen sebuah kelompok sosial tersebut. Jadi dalam sebuah kelompok sosial apapun diperlukan suatu organisasi yang jelas, sebuah organisasi yang bagus pengaturannya. Dalam hal ini tidak harus formal. Artinya di situ tuh ada yang harus diperhatikan. Misal dalam sebuah keluarga itu walaupun tidak tertulis tapi udah ada aturan-aturan tidak formalnya. Ayah sebagai kepala rumah tangga, ibu sebagai pengganti ayah di rumah jika ayah tidak ada, dan anak-anak harus ikut perintah dan patuh kepada ayah dan ibu. Udah aturan seperti itu. Bisa dibayangkan dalam sebuah organisasi tidak terbentuk sebuah kepemimpinan yang bagus, tidak terbentuk sebuah aturan jelas, maka kelompok sosial tersebut akan
akan bisa bubar, tidak akan bisa bertahan lebih lama. Jadi seperti itu. Yang kemudian terakhir adanya independensi. Apa itu independensi? Independensi itu adalah kemampuan seseorang untuk menunjukkan sebuah ide, sebuah posisi di mana dia berdiri dalam hal pemikirannya. Jadi dia independen, artinya mandiri dalam sebuah pendapat. Nah, dalam sebuah kelompok sosial tersebut, individu harus bisa menekan egonya dan lebih mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan pribadi. Misalnya seperti ini, ada bahaya yang akan mengintai jika kita ugal-ugalan membawa motor di tengah jalan ramai. Padahal kalau bagi laki-laki yang punya adrenalin yang bagus, darah muda, sangat enak sekali, jalan bagus, lapang, bisa angkat-angkat motor dan kemudian bereksperimen dengan motor yang dia punya. Enak sekali, cuman ego tersebut harus bisa ditahan. Kenapa? Karena ada kepentingan yang lebih besar di situ tuh, yaitu kepentingan ketertiban dan keamanan masyarakat. Jadi independensi dia tuh harus ditekan sedalam mungkin untuk kepentingan umum yang lebih besar. Nah, namun jika independensi ini terlalu ditekan jauh oleh kelompok masyarakat sehingga dia mampu melukai hal-hal yang bersifat pribadi, yang bersifat sangat urgent, ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak keluar dari kelompok tersebut, dia akan mencoba menghancurkan kelompok tersebut. Atau yang ketiga, dia akan mencoba membentuk kelompok baru. Nah, itu pemahaman yang perlu diperhatikan dalam sebuah kelompok sosial. Mungkin cukup panjang video kali ini, namun penjelasan-penjelasan yang diberikan diharapkan mampu kalian pahami dengan baik pada materi kali ini. Oke, demikian saja. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sekarang ini bisa kita sebut sebagai part 1 dalam pembahasan kelompok sosial. Nah, sampai jumpa kita pada pertemuan kedua atau part 2 dalam materi kelompok sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.